Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian kinerja proyek dengan metode earn value. Ya, di sini selanjutnya ada nama kelompok dari anggota kelompok 17. Yang pertama ada saya sendiri, Arisma Novita Tinanda, lalu ada teman saya Dewi Safitri Arifanti, ada Muhammad Nur Huda, ada Muhammad Nur Ramadhani, dan juga Wila Nurulsia Dava. Untuk saat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Dewi Safitri. Saya persilahkan. Konsep earn value. Biaya dalam anggaran berjalan atau time-based budgeting ditetapkan secara periode demi periode untuk setiap paket kerja atau work package atau rekening biaya atau cost account tertentu. Pengukuran kemajuan pekerjaan didasarkan pada apa yang dimaksud earn value. Secara umum, earn value menggambarkan nilai pekerjaan yang secara aktual yang sudah selesai sampai pada saat tertentu. Konsep ini bisa diwakili oleh variabel budget cost of work performed, yaitu biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Earn value management adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Dengan sebuah baseline atau rencana awal ditambah perubahan yang telah disetujui, dapat ditentukan seberapa baik sebuah proyek dalam memenuhi targetnya. Informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui secara periodik agar pemanfaatan earn value management dapat optimal. Ada 3 indikator earn value. Yang pertama, plan value, yaitu rencana total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Yang kedua, actual cost, yaitu total biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan saat menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya. Yang ketiga ada earn value, yaitu estimasi nilai pekerjaan fisik yang telah selesai berdasarkan rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa variance. Analisa variance digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang diamalkan dari apa yang diperkirakan. Adapun ini terbagi menjadi cost variance atau CV merupakan variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada schedule variance. Schedule variance atau SP ialah variabel yang menunjukkan apakah jadwal akan lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Dan selanjutnya ada analisa indeks performasi. Indeks performasi digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah ada Cost Performance Index atau CPI yang merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Selanjutnya ada Schedule Performance Index atau SPI yang merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Dan ada berikut ini ialah rumus-rumus earn value. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah keterangan dari hasil perhitungan. Seperti lihat untuk CPI apabila hasil perhitungannya menunjukkan hasil berikut, maka seperti pada keterangan apabila CPI kurang dari 1 maka proyek tersebut melebihi anggaran, dan apabila CPI lebih dari 1 maka dapat dikatakan bahwa proyek itu hemat. Dan bisa dilihat setelah itu makna angka dalam earned value manajemen atau EVM, angka negatif untuk CV dan SF mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek seperti biaya proyek atau waktu sudah melebihi dari yang direncanakan, dan SPI dan CPI kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Nur Ramadhani. Untuk slide ke-11 ini berisikan data umum dari
proyek yang akan ditinjau. Kemudian akan ada contoh penilaian kinerja proyek dengan menggunakan metode earn value. Untuk nama proyeknya adalah Supermall Indah Pahase 4 Anderson. Lokasinya itu sendiri berada di Supermall Pakuwon Trade Center. Untuk fungsi bangunannya akan digunakan sebagai apartemen dan juga mall. Luas bangunan untuk podium adalah 50.130 meter persegi. Untuk tower 59.038 meter persegi. Untuk durasi pengerjaan itu sendiri adalah selama 720 hari. Nilai kontrak yang disepakati sebesar 350 miliar rupiah. Pemilik proyeknya adalah PT Pakuwon Indah. Kemudian konsultan perencananya dibagi pada beberapa bidang. Yang pertama adalah penanggung jawab perencana, signatur, dan kapjotif. Untuk arsitektur adalah PT Desain Global Indonesia. Kemudian untuk strukturnya adalah PT HRT. Dan yang terakhir di bagian mekanikal dan elektrikal adalah PT Mecho Sistech Internusa. Yang pertama, analisis biaya anggaran proyek. Untuk data bisa dilihat pada tabel di bagian kiri layar. Kemudian yang A, BCWS atau Budget Cost of Work Schedule. Untuk perhitungan BCWS itu sendiri kami ambil contoh pada minggu ke-69. Jadi nilai dari BCWS adalah persenan dari bobot rencana dikalikan dengan nilai kontrak. Nilainya adalah 1,5536% dikalikan 350 miliar rupiah. Jadi nilainya adalah 5.437.600.000 rupiah. Kemudian yang B, BCWC atau Budget Cost of Work Performance. Untuk nilainya bisa dilihat pada tabel di layar kiri saudara. Untuk perhitungan BCWC sama seperti sebelumnya, kami mengambil pada minggu ke-69 sebagai contoh. Nilai dari BCWC adalah persenan dari bobot realisasi dikalikan dengan nilai kontrak, yaitu sebesar 1,1646% dikali 350 miliar rupiah. Jadi hasilnya adalah 4.076.100.000 rupiah. Yang C adalah Actual Cost Work Performance atau biasa disingkat ACWP. Jadi rekapitulasi perhitungan Actual Cost Work Performance pembangunan Supermall Pakuwon Indah Phase 4 Anderson Surabaya bisa dilihat di kiri layar teman-teman. Saya kira cukup presentasi yang saya paparkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Analisis perubahan biaya dan waktu. CV Cost Variance. Dengan contoh perhitungannya adalah pada minggu ke-69, yaitu BCWP dikurang ACWP dan didapatkan hasil cost variance adalah minus 73.151.431.111 rupiah. Artinya pengeluaran kontraktor pada minggu ke-69 sampai dengan minggu ke-79 lebih besar dari hasil pekerjaan di lapangan. Schedule variance. Perhitungan SV pada minggu ke-69 yaitu dengan BCWP dikurang BCWS. Dan hasil perhitungan pada tabel 1.5 diketahui nilai schedule variance pada minggu ke-69
sampai dengan minggu ke-71 tidak mengalami keterlambatan dan pada minggu ke-72 sampai dengan minggu ke-79 mengalami keterlambatan. Cost Performance Index, perhitungan CPI yaitu dengan BCWP dibagi ACWP. Hasil perhitungan pada tabel 1.6 menunjukkan nilai CPI pada minggu ke-69 sampai dengan minggu ke-79 nilai CPI-nya adalah kurang dari 1. Artinya biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai kontrak. Schedule Performance Index, perhitungan SPI adalah BCWP dibagi BCWS. Hasil perhitungan pada tabel 1.7 menunjukkan nilai SPI pada minggu ke-69 sampai dengan minggu ke-71 nilai SPI-nya lebih dari 1. Artinya kinerja proyek yang lebih cepat dari jadwal rencana. Sedangkan pada minggu ke-72 sampai dengan minggu ke-79 nilai SPU kurang dari 1, artinya kinerja proyek lebih lambat dari jadwal rencana. Di sini saya akan melanjutkan contoh penilaian kinerja proyek dengan metode earn value bagian 3. Untuk bagian 3 ini yaitu perakiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Pada perakiraan biaya dan waktu ini nanti terdapat 4 bagian. Nah, yang pertama ini ada perhitungan ETC. Perhitungan ETC ini menggunakan rumus nilai kontrak dikurang BCWP dibagi CPI. Mendapatkan hasil 382.172.934.866 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan EAC. Rumus untuk EAC ini adalah ACWP ditambah ETC. Hasilnya adalah 571.114.865.977 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan ETC. Untuk rumus ETC ini adalah sisa waktu dibagi SPI. Hasilnya adalah 257 hari. Yang terakhir adalah perhitungan EAS dengan rumus waktu selesai ditambah ETS sama dengan 712 hari. Berikut adalah sumber-sumber yang kami dapatkan sebagai literatur untuk menyelesaikan PPT presentasi kami. Sekian presentasi dari kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.